Artinya mungkin dari 100% kekhawatiran manusia, 85% itu tidak terjadi. Ini hasil penelitian Bapak Ibu, ditulis dalam sebuah buku judulnya End of Stress, ya, akhir dari sebuah tekanan atau stres. Jadi 85% yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Definisi khawatir itu kan perasaan yang timbul karena ketidakpastian. Khawatir itu sebenarnya beda dengan takut, ya. Nah, saya baca, oh iya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah alami nggak? Tapi saya juga pernah alami bahwa sering kali yang kita khawatirkan justru tidak terjadi. Jadi penelitian itu saya setuju. 85% itu tidak terjadi. Berarti yang terjadi 15%. Dari 15% kekhawatiran yang terjadi itu 72%, ya 72% itu dapat diselesaikan dengan baik. Artinya bisa dihandle, ya. Dari 15% yang terjadi, 72% itu bisa diselesaikan sama orang yang khawatir itu. Berarti yang tidak bisa diselesaikan secara baik itu sisanya, kan 28, ya, 28%, ya. Kalau kita hitung dari 100%, mungkin kurang lebih totalnya hanya 4% dari kekhawatiran manusia itu yang tidak bisa diatasi. Kecil sekali kan kemungkinannya, ya. Artinya dunia aja tuh sudah bisa menghitungnya secara demikian. Nah, terus ngapain kita harus khawatir? Ya kan? Gampang kali ngomong. Oh, ini katanya gitu, ya. Nah, memang lebih enak bicara daripada melakukan. Makanya saya bilang kita sama-sama belajar. Saya khawatir Bapak Ibu juga punya kekhawatiran. Makanya yang nggak punya kekhawatiran boleh pulang duluan. Ya, tapi jangan lupa persembahannya dulu. Nggak bercanda, ya. Nah, beda dengan takut, Bapak Ibu, ya. Takut itu spesifik terhadap sesuatu. Kecemasannya itu sudah nyata, ya. Kecemasan juga dapat menyebabkan respon fisik meskipun mungkin tidak sekuat atau sesegera respon fisik yang terkait dengan takut. Gejala fisik kecemasan dapat mencakup perasaan tegang, sakit kepala, gangguan tidur, atau masalah pencernaan. Maka kalau Bapak Ibu suka ada yang merasa asam lambungnya naik, itu sebenarnya nggak semua murni gara-gara telat makan. Jangan-jangan lagi banyak pikiran. Kalau orang lagi stres, banyak khawatirnya, akhirnya katanya sakit kepala, punya perasaan tegang, gangguan tidur, masalah pencernaan, asam lambung naik. Saya juga bicara sama istri, kalau asam lambungnya lagi naik, coba periksa dompet. Kalau dompet tebal, biasanya asam lambung jarang naik. Gak percaya Bapak Ibu boleh tes. Review aja kehidupan kita. Kalau kita udah mulai stres, periksa dompet, biasanya udah mulai tipis. Korelasinya apa, Om? Kalau sudah mulai tipis, mulai kita khawatir. Kebayar gak nih angsuran? Kebayar gak nih anak sekolah? Ya kan? Nanti kita lihat nih, kenapa sih orang stres? Nah, ada. Nah, jadi kalau takut itu sama stres, takut sama khawatir itu sedikit berbeda. Khawatir itu suatu bayangan yang belum terjadi. Tapi kalau takut, itu sebenarnya kita sudah tahu dan itu terjadi karena salah. Ya, ada kesalahan. Contohnya begini Bapak Ibu. Ada seorang anak gadis mau lewat sebuah jalan. Di jalan itu dia tahu suka ada laki-laki yang nongkrong, laki-laki yang banyak, beberapa laki-laki, mukanya sangar-sangar. Ya. Terus dia mau lewat situ nggak berani. Itulah yang disebut namanya. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu di situ ada laki-laki, ya kan? Takutnya kalau dia lewat digangguin sama laki-laki yang wajahnya sangar ini. Itu ketakutan, dia sudah tahu. Atau Bapak Ibu begini, Bapak Ibu yang berkendara, di depannya ada polisi, ya. Terus Bapak Ibu gemeteran karena nggak ada SIM, STNK Bapak. Itu perasaan takut apa khawatir? Takut, ya. Karena kita sudah tahu salahnya.
ujian ini? Lulus nggak ya? Gitu. Itu takut apa khawatir? Khawatir. Itu masih bayangan-bayangan yang kita nggak pernah tahu akan terjadi apa gitu. Tingkat kemungkinan terjadinya kecil sekali, itu khawatir. Kalau tingkat kemungkinan terjadinya besar, itu identik dengan takut. Seperti kita tadi nggak bawa SIM, ya kemungkinan ditilang polisi kan menimbulkan ketakutan, ya. Nah, Bapak Ibu kalau melewatin sebuah jalan yang gelap gulita, nggak ada terang bulan, mau lewat situ, deg-degan, itu rasa takut apa khawatir? Hah? Takut. Kenapa takut? Nggak ada apa-apa di situ. Beda dengan anak gadis tadi yang sudah tahu di jalan itu suka ada yang nongkrong, laki-laki yang wajahnya sama. Kalau ini kan kita lewatin jalan yang gelap aja, itulah khawatir. Padahal di jalan gelap nggak ada apa-apa kan? Karena belum tentu ada setan di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, di jalan yang gelap jarang ada setan. Ya, pernah dulu ada orang yang bertanya kepada penjaga kuburan yang sudah katanya 40 tahun jaga kuburan, dia tanya, "Bapak pernah lihat setan nggak?" "Enggak tuh." "Bapak nggak takut di sini?" "Enggak," katanya. Jadi Bapak nggak pernah lihat setan? Enggak. Setan seperti apapun wujudnya dia nggak tahu. Jadi di kuburan itu justru malah nggak ada setan, Bapak Ibu. Saya bingung di mana setan itu. Katanya sih sering ada di tempat-tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu mulai lihat kanan kiri kan. Tapi coba pastikan di kanan kiri Bapak Ibu itu bukan ini masa di kanan kiri saya suami istri saya loh, anak-anak saya. Ya kadang-kadang emang itu yang membuat kita kesetanan kan. Ada lu suami istri gak jadi gereja cuma gara-gara kaos kaki. Yang sebelah coklat, yang sebelah hitam. Gimana semua ini kaos kaki beda? Udahlah gak usah gereja, bertengkar gara-gara kaos kakinya beda. Suami istri. Penyebabnya siapa? Yang kalah itu suaminya mungkin pertama setan, kedua istrinya jadi kesetanan. Biasa begitu, datang anaknya kan, "Ma, minta persembahan." Dikasih 2.000. Kata guru sekolah minggu gak boleh 2.000 persembahan, 5.000. "Ah," kata siapa, "sok pintar gurumu itu," katanya. "Gak mau saya ibadah kalau gak 5.000 persembahan." Datang mamanya, marah-marah mamanya gara-gara persembahan, ya kan? Nggak jadi gereja. Jadi kadang-kadang setan itu suka ada di orang-orang terdekat kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nggak percaya ya. Bapak Ibu ingat nggak ketika Petrus ditegur keras sama Tuhan Yesus? Waktu Petrus menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Nggak main-main loh Bapak Ibu. Petrus itu murid Yesus loh. Julukannya Bapak Ibu tahu kan, batu karang yang teguh. Kata Yesus, di atas batu karang inilah kudirikan jemaatku. Tapi Petrus pun ditegur Bapak Ibu. "Hai engkau setan," katanya, "jangan menghalangi," katanya. Petrus ditegur. Bukan Petrusnya yang setan, tapi ada karakter-karakter atau sifat-sifat setan yang suka dipakai oleh, atau setan memakai manusia gitu, untuk menunjukkan karakter gitu. Ya. Pada serius lihat saya nggak setan, saya pengusir setan, Ghostbuster. Ya. Jadi nggak usah takut dan nggak usah khawatir ya. Ingat, setan itu nggak ada di tempat-tempat gelap ya. Yang sering ada justru yang saya khawatirkan itu ada di tempat-tempat ibadah. Ya. Makanya kita perlu berdoa jangan ada setan di gereja kita. Bapak Ibu nggak percaya? Ya. Di tempat gelap itu jarang ada perpecahan. Di gereja yang sering ada perpecahan. Ya. Di tempat-tempat gelap itu jarang ada pencurian. Coba Bapak Ibu ke diskotik itu kan jarang di sana ada pencurian gitu. Di gereja bisa aja ada yang pencurian, ya. Kantong kolektor aja dulu pernah ada yang ngambil, bukan di sini maksudnya ya. Ada suatu gereja gitu, heran. Yang ngambil anak-anak sih Bapak Ibu ya. Dibawa kantong kolektif. Kalau jumlahnya semakin besar kan bingung kan,
bisa lupa dia ada berapa baris. Tiap baris itu kan biasa kalau gereja besar kan punya sub-subnya gitu ya. Misalnya kayak di sini ada 1 sub, 2 sub, 3 sub gitu kan. Saking panjangnya dari sini ada 6 kantong. Pas begitu kolektan di belakang itu, loh ini kantongnya udah sisa, udah jadi 5 gitu, 1 kemana? Cari-cari yang 1 balik lagi sih, oh ternyata dia sudah pas 6, pas dilihat isinya udah nggak ada. Ada juga Bapak Ibu, ya, persepuluhan. Ini cerita nyata loh di gereja loh, hilang, ya. Penghitungnya itu apa namanya? Waktu menghitung ditaruh di sepatunya, ya, dijepit. Gini saya contohkan Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu ada yang mau praktek kan? Misalnya ini amplop gitu ada, ditaruh di sini Bapak Ibu, atau diinjak dulu begini. Tuhan Yesus baik, begini dia kan kalau lagi pas udah nggak ada orang baru dikantongin gitu. Ini nyata Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa tahu tuh Om? Yang benar aja. Karena waktu itu jemaat tidak melihat ada nama dia di papan pengumuman. Rasanya dia rajin memberikan persepuluhan. Lalu dia tanya sama ibu gembalanya. Karena yang ngurusin persepuluhan biasa ibu-ibu kan, bukan bapak gembala. Ada tanya gitu. Barulah diselidiki ternyata seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini bicara di gereja lain. Kalau di sini kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada apanya nih. Nggak ada yang ngambil uang persepuluhan atau nggak ada yang ngasih persepuluhan. Saya jadi bingung nih. Ya mudah-mudahan tidak ada. Oke, kita lanjut. Penyebab khawatir. Ya jangankan di jemaat yang modern seperti ini, Filipi sudah mencatat. Setan memakai Eudia dan Sintike dengan kepintarannya untuk mengadu domba. Itu yang strategi dipakai Belanda pada saat menjajah Indonesia. Divide et impera, pecah belah baru kuasai. Jadi Bapak Ibu jangan mau lagi kita dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu. Itu gunanya kita belajar. Nah, kita mau belajar nih penyebab khawatir. Pertama, ada ketidakpastian tentang masa depan. Kan ini yang sering membuat kita khawatir ya. Masa depan kita itu gimana? Ya. Bapak Ibu mungkin khawatir anak saya nanti jadinya gimana? Kerja nggak ini? Kawin nggak ini anak saya? Yang muda mungkin berpikir, saya dapat jodoh nggak ya? Ini yang sering terjadi. Jadi bagaimana cara kita mengatasi ketidakpastian tentang masa depan? Amsal katakan masa depan itu sungguh ada. Jadi kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Tapi ini poin-poinnya dulu, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Jadi fokus kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan percayalah bahwa Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan pada waktunya. Semua kita mungkin pernah dilanda yang namanya kekhawatiran tentang masa depan. Ya. Saya juga demikian Bapak Ibu. Dulu saya nggak kepikiran bisa menyelesaikan cicilan rumah saya yang di Blok C2 nomor 23. Ya. Tapi faktanya selesai juga. Ya kan? Padahal kalau dihitung-hitung cicilan cuma 250.000 ya. Tapi zaman itu 250.000 gede banget gitu. Zaman sekarang 250.000 buat saya nggak terlalu gede gitu. Ya. Yang kedua, masalah keuangan. Nah ini juga yang paling sering kan. Dia bisa menempati urutan nomor 2 ternyata Bapak Ibu. Masalah keuangan itu sering membuat kita khawatir. Ya. Ada survei lain yang membuktikan itu sebuah keluarga 5 tahun hubungan pertamanya itu seringkali ribut karena masalah ekonomi atau keuangan. Itu 5 tahun pertama. Ini buat keluarga muda ya gitu. Maksudnya bukan kita percaya fakta itu, kita punya pengetahuan supaya kita lebih berhikmat. Jangan kita jatuh di sana ya. 5 tahun kedua, 3 tahun, 5 tahun ketiga itu biasanya pada pil dan will ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Ini hasil-hasil penelitian ya, yang menyatakan demikian. Ini masalah-masalah kekhawatiran ya. Nah, jadi masalah keuangan itu bisa menjadi penyebab kita khawatir. Lalu apa yang perlu kita lakukan tindakannya? Ada Bapak Ibu, berikan kepercayaan penuh kepada Allah dalam urusan keuangan kita dan berusaha untuk hidup
hidup secara bijaksana dan hemat. Tugas kita sebagai manusia tuh bisa bijaksana dan hemat dengan keuangan kita. Paulus pernah mengatakan bahwa hidup kita itu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Cukupkan hidup kita dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita masih dipercaya hari ini penghasilan kita misalnya 1.500.000 sebulan, cukupkan hidup kita dengan 1.500.000. Jangan buat hidup kita itu dengan standar di atas 1.500.000. Engkau pasti akan mengalami masalah keuangan. Tapi kita beriman kok. Iya, Amsal katakan, ketika orang membangun menara, tidakkah dia duduk dulu menghitung itu apakah dia sanggup menyelesaikan menara tersebut atau tidak. Bukan saya nggak percaya Tuhan. Dikatakan biar berikan kepercayaan penuh kepada Allah dalam urusan keuangan. Tapi kita harus berusaha hidup bijaksana dan hemat. Cuma kadang-kadang kita nggak mau. Kita maunya mengharapkan yang kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kemarin salah satu staf saya cerita dalam diskon pagi kami, dia bilang begini, Pak, kami membahas tentang Mazmur 37 ya, nggak jauh beda. Mazmur 37 itu katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara kita. Saya dulu penghasilan saya lebih besar Pak dari di sini, tapi saya kekurangan. Giliran di sini penghasilan saya lebih kecil, tapi saya cukup Pak. Ya buat saya ini mengandung makna tersendiri juga gitu kan. Dia sedang komplain gajinya kecil, atau sedang dia bersaksi ya. Tapi saya positif tinggi. Tapi saya menarik Bapak Ibu, karena ini bicara masalah keuangan, saya mau berbagi juga nih. Coba kita lihat di Mazmur 37. Mazmur 37 ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lihat bahwa banyak uang itu membuat bahagia, nggak khawatir. Oh enggak juga Bapak Ibu. Mazmur 37 ayatnya yang ke 16. Coba ada yang bisa bacakan buat kita. Mazmur 37 ayat 16, habis itu ayat yang ketiganya ya. Yuk, yang ayat 16 dulu, baru ayat yang ketiga. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Oke, ayat 3. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah yang baik, dari negeri dan berlakulah setia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu nih, kekhawatiran mengenai masalah keuangan, kalau saya hubungkan dengan Mazmur 37 ayat 16, lebih baik sedikit dan ada pada orang benar daripada banyak tapi ada pada orang fasik. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau baca Mazmur 37 satu perikop itu ya, satu pasal tersebut, Daud mengatakan itu jangan geram, jangan marah melihat orang yang berlaku curang, orang fasik. Kita kadang-kadang marah melihat itu orang nggak rajin ibadah, nggak rajin berdoa, kok hidupnya enak-enak aja, keuangannya bagus, harta jasmaninya banyak, dia sepertinya nggak ada masalah. Itu Daud mengatakan jangan geram dan jangan iri. Lebih baik sedikit ada pada orang benar daripada banyak ada sama orang fasik. Ingat di Mazmur 73 dikatakan orang fasik itu sebenarnya diletakkan Tuhan pada jalan-jalan yang licin. Jadi kalau kita ada sedikit selama hidup kita benar, itu lebih baik menurut Mazmur 37 ayat 16 daripada kepada Bapak Ibu diberikan harta yang banyak tapi Bapak Ibu menjadi orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu pada prinsipnya orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Maka ingat di dalam Yeremia 17 ayat 5 apa katakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi di ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang benar itu berapapun berkat yang dia
dia terima, besar atau kecil, itu lebih baik daripada yang banyak tapi ada di dalam orang fasik. Masih di Mazmur 37 Bapak Ibu. Ini karena berbicara masalah keuangan sangat penting. Ini kesaksiannya Daud, katanya begini ya Bapak Ibu ya. Di ayatnya yang sebentar. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, katanya. Di ayat 25. Thank you. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah, yang berikutnya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. So, apa yang kita perlu khawatirkan tentang masalah keuangan? Selama hidup kita benar, bukan cuma kita, anak cucu kita Tuhan jamin tidak akan meminta. Oh, tapi saya sekarang sedang meminta-minta. Mungkin kakek nenek moyang kita yang dulunya nggak hidup benar, tapi bukan urusan kita untuk menyalahkan mereka. Kita perbaiki sekarang, berdoa, lepaskan kutuk yang mengikat itu. Ya, kita lepaskan kutuk itu supaya tidak terus membelenggu kita. Yang ketiga, masalah kesehatan. Masalah keuangan cukup dulu ya, karena nggak ada habisnya kalau membahas uang itu. 3 jam pun kita bahas nggak habis-habis. Apalagi kalau saya bagi-bagi uang itu nggak akan habis selama uangnya masih ada terus. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, masalah kesehatan. Ada orang khawatir masalah kesehatan kan? Apalagi zaman COVID. Uang udah nggak ada artinya. Kita banyak uang, kalau rumah sakit penuh nggak bisa terima ya nggak bisa. Oksigen nggak ada yang jual ya udah nggak dapat. Ya. Kekhawatiran itu bisa ada di dalam masalah kesehatan. Tindakan apa yang perlu kita lakukan? Berdoa kepada Allah untuk kesembuhan, mencari perawatan medis yang sesuai dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kehendaknya. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan maunya apa. Ya. Tuhan tuh kasih manusia hikmat sehingga lahirlah ilmu medis. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya kalau sakit ke dokter medis. Ada soalnya zaman sekarang yang sakit dia perginya ke orang pintar katanya. Saya bingung. Orang pintar ini nggak dapat sertifikat, nggak dapat ijazah, bisa disebut pintar gitu. Dokter itu udah kuliah 4 tahun, koas lagi, praktek lagi, baru dia bisa jadi dokter. Ya, tapi masih banyak orang yang percaya kepada yang seperti itu ya. Lalu yang keempat, hubungan pribadi Bapak Ibu. Ya. Kita percepat aja, ada 8 poin soalnya. Yang kelima itu next. Nah, ketakutan akan kegagalan atau penolakan. Ini penting. Kadang-kadang kita takut ditolak. Ya. Kalau kita mau, misalnya nih, contoh yang paling sering deh, Bapak Ibu kalau disuruh bawa proposal kan, bawa dong proposal ini ke bos kamu ke teman kamu ke. Kita itu rasa takut, nanti takut ditolak gitu kan. Ya, pernah nggak rasakan yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Saya waktu jaga stand di Mall SMS, kami memberikan konsultasi gratis pajak pada saat itu, Sabtu Minggu gitu ya. Jadi saya membagi-bagikan flyer ya. Itu rekan-rekan saya juga bilang, takut ya Bang ya, takut nggak diterima. Yang namanya kita bagi-bagi brosur kan, bener nggak? Sering kan kita merasa takut ditolak ya. Nah itu kekhawatiran kita, betul. Itu salah satu penyebab. Seringkali kita merasa takut kegagalan atau penolakan ya. Takut kita ngajukan, misalnya kita menawarkan produk sesuatu takut ditolak, takut gagal, takut gak dibeli gitu ya. Lalu ada yang keenam itu peristiwa traumatis atau kehilangan ya. Ini kalau istilah orang bilangnya jadi fobia ya. Kejadian traumatis itu kan membuat kita khawatir. Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami contoh jatuh dari motor ya.
Habis itu dia nggak berani lagi naik motor karena dia trauma dengan motor. Ya. Tapi saya itu lihat-lihat ya, saya amati ya, belum pernah ada orang trauma dengan duit. Iya nggak Bapak Ibu? Padahal kejadian buruk tentang duit kan udah banyak kan? Ada orang tuh yang terjebak pinjol, terlilit utang, ya. Kan itu masalah duit. Tapi dia nggak trauma tuh tentang duit itu. Bingung saya kekuatan duit ini ya. Tapi kalau trauma-trauma yang lain kadang-kadang cuma kaget sama kecoa aja, besok-besok takut sama kecoa gitu. Padahal apalah itu gitu ya. Nah tapi memang ini salah satu penyebab ya. Ini perlu menjadi pembelajaran. Nanti kita lihat poin-poinnya. Yang ketujuh, stres dan tuntutan hidup yang tinggi. Nah ini stres. Penyebab khawatir itu ya tuntutan hidup itu yang lebih tinggi ya. Kalau di dalam rumus fisika itu kan stres itu atau tekanan itu rumusnya, nih anak-anak muda masih ingat nggak? Tekanan itu rumusnya apa? F dibagi A, ya kan? Gaya A itu luas penampang, gitu kan? Jadi kalau gayanya semakin besar, penampangnya kecil, maka tekanannya semakin besar. Itu yang dipakai untuk mengangkat mobil ketika di cucian. Kan itu ilmu stres itu sebenarnya. Tapi stres tekanan ya. Stres itu kan bahasa Indonesia tekanan ya. Nah, jadi gaya hidrolik itu karena luas penampangnya kecil, ya, makanya diberi tekanan atau gaya yang kuat, maka dia mampu menekan. Ya, hubungannya apa Om? Ya, stres itu gaya dibagi luas penampang. Kalau luas penampang itu kita ibaratkan tubuh kita ini nggak gampang kita buat besar atau kecil, kan susah kan? Artinya segini-segini aja tubuh ini, ya. Yang bisa kita kontrol adalah gaya. Jadi supaya stresnya nggak semakin besar, maka gayanya dikurangi. Gaya yang semakin besar itu membuat stres Anda semakin tinggi. Nggak percaya, coba aja lakukan. Ya. Jadi kalau kita mampu naik motor butut, motor tahun 2000-an, pakai itu ya itu aja. Nggak usah kita pengen ganti tahun 2024. Karena kemampuan menampang dompet kita cuma segitu, misalnya gitu ya. Nggak bisa. Nanti bayar angsuran pusing. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya kita belum mampu makan di restoran, baru mampu makan di rumah makan Padang. Ya udah makan di situ aja. Rasa rendangnya tetap sama kok Bapak Ibu. Ya. Nah itu salah satu tuntutan hidup. Jadi itu penyebab kekhawatiran, betul. Yang terakhir itu kekhawatiran sosial atau kebutuhan akan penerimaan. Ya. Jadi ada 8 hal yang saya pelajari yang bisa menyebabkan kekhawatiran. Ya. Ini sudah hampir jam 12, saya percepat karena ini poinnya ya. Kenapa? Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, masa depan coba kita buka di dalam Matius 6 ayat 33. Ketidakpastian tentang masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka di Matius 6 ayat 33, tapi di sini juga sudah ada kok. Ya. Dikatakan apa di sini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 apa katanya? Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi tetap berhikmat ya, bukan berarti kita dapat uang sekarang habiskan sekarang, bukan itu maksudnya. Ayat lanjutannya itu Bapak Ibu dikatakan, apakah ada seorang yang dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya karena dia khawatir? Tidak ada. Jadi nggak perlu kita khawatir akan masa depan kita. Ya. Kita lakukan yang baik aja. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, mencari kebenaran dan kerajaan Allah itu bukan semata-mata berbicara beribadah aja, rajin ke gereja. Rajin ke gereja kalau karakter dan pola hidup kita tidak diubahkan, itu sama aja kita bukan mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Contoh kebenaran Allah itu apa? Katanya banyak menabur, banyak menuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Siapa
yang kecil karena nanti akan menjadi viral. Jadi Bapak itu kalau nggak tahu cerita, ini namanya si Desi ya. Oh ya, contoh. Si Desi itu malam minggu kemarin pulang jam 2 malam. 2 minggu kemudian dia muntah-muntah. Itu pas 2 minggu yang lalu pulang malam itu dianterin sama cowok naik mobil. Katanya gitu kan. Dia muntah-muntah, jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Itu kan sudah menyebarkan angin. Bentar lagi ada badai. Badainya apa? Terjadi perselisihan. Terjadilah seperti si Eudia dan Sintike. Lu yang ngomongin gua. Misalnya si Desi ini juga rajin beribadah. Dia petugas di media tapi hidupnya belum dimerdekakan. Sehingga mendengar begitu dia lawan. Weh, lu yang ngomongin gua ya? Apa lu bilang? Lu berani sama gue? Lu gak tahu siapa gue? Gitu. Kata yang ngomongin apaan sih lu? Siapa yang ngomongin lu? GR banget. B aja kali. Biasa aja gitu. Karena udah sekarang dia B aja kali. Biasa aja. Lokal banget gitu ya. Berarti dua-duanya tidak mencari kebenaran dan kerajaan Allah, tapi rajin beribadah. Makanya hati-hati di gereja itu suka ada setan. Katakan kanan kiri, hati-hati ada setan. Terus masalah keuangan. Nggak habis juga kalau bahas itu. Pokoknya cari kebenaran deh. Jadi kalau kita dapat firman Tuhan, coba praktekkan. Yakobus bilang apa? Hendaklah kita menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Hari ini kita belajar nggak waktu, yuk mari kita praktekkan. Nah, berbicara masalah keuangan, ngasih di Matius 6 ayat 25 apa katakan? Apa dikatakan? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kadang-kadang kita lupa. Ketika kita dikasih sehat, kita lupa. Ada orang mau ke gereja, itu hampir 45 menit di depan lemarinya. Tahu ngapain Bapak Ibu? Cari baju sama kaos kaki yang belang tadi. Ya kan? Dia merisaukan masalah pakaian. Padahal hidup itu lebih penting. Giliran sakit baru sadar. Iya ya om, iya ya tante ya. Sehat itu lebih enak ya. Giliran sehat, hari Minggu, wih, di MCT, tahu MCT kan? Monci Putra Tangerang, lagi ada tayo, ada promo loh. Ah, ngapain lah ke gereja, males dengar si om itu ngomong doang. Om itu udah khotbahnya panjang, membosankan gitu kan. Seringkali itu sering ada kekhawatiran di jemaat. Seperti siang hari ini saya mau bilang, Bapak Ibu seringkali khawatir kalau khotbah ini nanti sampai jam 1. Enggak khawatir kan? Puji Tuhan, berarti sampai jam 1. Yang sudah tidak khawatir boleh duluan. Jangan lupa Pak. Jadi bukankah hidup kita lebih penting? Ketika kita sakit baru kita menyadari kesehatan kita itu penting. Ini bicara masalah keuangan. Sebenarnya kita ini miliarder loh Bapak Ibu. Saya katakan itu kenapa kita miliarder? Ada orang di sana membutuhkan ginjal, ada yang mau ngasih ginjalnya 1 miliar. Hah? Mulai mikir. Lumayan 1 miliar, rumah lunas, motor lunas, bisa beli mobil, bantu gereja bangun lantai kedua. Ya kan masih ada sisa. Nggak ada yang mau kan? Hah? Lah, kan pelit kan? Mulai khawatir kan? Ah ginjalku 1 gimana nanti aku gitu ya? Iya itu. Jadi susah jadi orang Kristen itu. Berat. Ya, ini ayatnya kedua tadi kita udah bahas ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang tua, tapi tidak pernah Daud melihat orang benar itu meminta.
Bapak Ibu, saya membina satu organisasi Himapit, Himpunan Mahasiswa Kristen Bidang Pembangunan. Waktu mau Natal suka kasih proposal, saya kasih ayat ini. Maaf ya teman-teman, Bapak nggak setuju dengan kita memberikan proposal. Kenapa Pak? Saya itu tergelitik dengan ayat ini. Kalau kita orang benar, proposal itu sama dengan minta. Iya nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nggak usah proposal. Ibu Gembala juga nggak usah proposal. Mau bangun rumah Tuhan nggak usah proposal. Kalau gitu sama aja kita orang yang khawatir, katanya gini loh Bapak Ibu. Orang yang khawatir itu adalah orang yang sombong. Orang yang khawatir, kenapa dia dibilang sombong? Karena dia merasa kekuatan dia bisa dia andalkan. Secara tidak sadar dia. Makanya kalau dibilang orang khawatir sombong, suka orang nggak berdiri. Kenapa kita mesti khawatir? Kan katanya Paulus bilang apa? Serahkanlah segala sesuatu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Jadi ngapain kita sombong lagi andalkan kekuatan kita? Jadi minta-minta proposal hentikan. Minta-minta nggak usah. Koreksi diri. Berarti hidup kita belum benar. Ih keras banget Om. Iya ini firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan makanan? Om terus gimana dong Om kalau kita butuh bangun gereja? Pertanyaannya kan gitu kan? Nah disinilah Bapak Ibu, bukan berarti minta-minta itu, minta-minta keluar jangan. Kan kita diberikan Tuhan kemampuan, amin. Bapak Ibu diberikan berkat kan? Kenapa enggak berkat itu yang kita kasihkan? Ingat, cara hidup jemaat mula-mula apa? Mereka menjual semua miliknya, membawa kepada di hadapan rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu rumah ibadah ini butuh untuk dibangun, Bapak Ibu nggak peduli. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak melakukan Matius 6 ayat 33 tadi. Kemana pencarian kerajaan Allah itu? Kemana pencarian kebenaran akan firman Tuhan itu? Keras ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini firman Tuhan, bukan maunya saya, dan ini nggak ada pesan sponsor dari Ibu Gembala. Bahkan saya bilang juga sama Ibu Gembala jangan minta-minta. Tidak ada proposal. Malam dana nggak usah. Ya. Apa minta-minta? Yeremia 17 ayat 5 guys. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus gimana Om? Berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa Tuhan, kami butuh. Apakah Tuhan buta? Apakah Tuhan tuli mendengar doa kita? Apakah tangan Tuhan kurang panjang? Tapi ingat, yang menjadi penghalang sebenarnya adalah dosa. Bapak Ibu tahu itu ya. Jadi kalau doa kita nggak dijawab, koreksi diri. Ya. Kalau sakit kita nggak sembuh-sembuh, saya suka bilang sama istri, kalau sakit terus, jangan terus periksa dokter, tapi periksa diri. Siapa tahu ada dosa. Sama Bapak Ibu saya ngomong ini bukan hanya kepada Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, kepada diri saya. Kalau saya terancam putus studi, saya harus periksa diri. Daniel, kemana kau 3 tahun ini? Apakah kau berleha-leha atau tidak? Saya bukan mencari pembenaran. Kalau saya salah karena saya berleha-leha, saya harus bertobat. Ampuni aku Tuhan. Tapi kalau karena ketidakmampuan saya minta Tuhan tolong mampukan saya menyelesaikan disertasi saya, supaya saya tidak dipermalukan. Bapak Ibu kalau terjebak dalam masalah keuangan, utang piutang cuma gara-gara gaya hidup, itu dosa. Bertobat dulu, minta ampun sama Tuhan, Tuhan tertolong. Tapi bertobat. Seorang penjina aja yang dibawa sama Tuhan, iya kan? Apa kata Tuhan Yesus? Bapak Ibu ada yang ingat?
seorang penjina loh. Secara hukum Israel itu memang harus dirajam mati ya. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa? Nah, pulanglah, pergilah, dan jangan berbuat dosa. Luar biasa jemaat Abraham ini ya, mengingat firman Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Jadi kalau hari ini kita diingatkan jangan berbuat dosa lagi, yang terjerat hutang-hutang gara-gara gaya hidup, betul? Ada juga, Om, tapi saya gaya hidup saya biasa-biasa aja, Om. Kamu bangun jam berapa? Jam 8. Kamu datang kerja jam berapa? Kerjaan secara aturan jam 7, Om. Kamu nyampe pabrik, nyampe kantor jam berapa? Jam 7 sih, Om, tapi lewat berapa menit? 45. Ya elah. Gereja masuk jam berapa? Jam 10. Kamu nyampe di gereja jam berapa? Jam 10 sih, Om. Lewat 59 kata Desi. Soalnya gak enak, Om. Ujiannya hambar. Saya pengen dengar firmannya aja. Berat. Giliran ini apa namanya? Enak ujiannya. Ih, Om, saya pulang duluan lah. Kenapa? Yang bawa firman gak enak sekarang. Yang bawa pujian yang enak loh. Kita mau ibadah cari Tuhan atau cari kesenangan sendiri gitu. Ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, masalah kesehatan. Mazmur 34 ayat 17 katanya gini, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Bapak Ibu, ini Mazmur 34 ayat 17. Ini nanti kocokan boleh di-share aja di WA group kalau ada, siapa tahu mau dipelajari. Bapak Ibu, saya belajar ternyata Mazmur 34 ini luar biasa ya. Kenapa dibilang begini? Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan melepaskan dan mendengarkan mereka dari segala kesesakan. Bapak Ibu, saya percaya penyakit apapun yang kita derita bisa dilepaskan kalau kita lakukan Mazmur 34 ayat 17 ini. Tapi ternyata sebelum 17 kan ada 16, 15 ya kalau Bapak Ibu baca. Itu ada syaratnya atau ada hal dulu yang dilakukan. Katanya gini, kalau kita memperhatikan orang sakit, kalau kita memperhatikan orang yang terbaring di tempat tidur, maka Tuhan akan mendengar orang-orang yang berseru-seru. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya gini loh, kalau ada rekan-rekan kita yang sakit, mari kita berempati, kita datang, kita doakan, tanya apa yang dia butuhkan. Dengan begitu kita sedang menabur sesuatu yang baik. Bukan berarti kita lakukan itu supaya nanti kalau kita sakit Tuhan sembuhkan. Bukan itu juga motivasinya sih. Tapi ayat ini sebelumnya mengatakan, ya kamu lakukan dulu yang baik. Ya. Seberapa di antara kita yang kalau ada orang sakit itu mau jenguk gitu kan? Pasti alasannya aku juga kerja, Om. Ya nggak bisa jenguk, sama-sama doakan lah gitu ya. Oke, yang keempat, hubungan pribadi, ya. Ini hubungan pribadi suka menjadi kekhawatiran. Ini berkorelasi dengan yang ke-8 sebenarnya Bapak Ibu ya, kekhawatiran sosial dan kebutuhan penerimaan. Hubungan pribadi itu ada yang perlu kita pahami di dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan gini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu pernah nggak melihat orang kalau sudah clash, tahu clash ya? Kalau sudah berbeda pendapat sama sesama jemaat, ini yang berkorban bukan cuma satu, tapi dua-duanya. Males gua lihat muka dia di sini. Apalagi dia kalau jadi pemimpin pujian. Ini hubungan pribadi nih Bapak Ibu. Khawatir kita, kadang-kadang kita gereja nanti ada si dia nggak ya? Dan gimana cara mengatasinya? Efesus 4 ayat 31 katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan itu harus dibuang. Nah ini salah satu mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Ini bukan sekedar teori. Bapak Ibu kalau punya pertikaian, punya hal yang nggak senang sama sesama, terutama sama rekan-rekan jemaat,
saja dihilangkan. Bapak Ibu pasti akan terlepas dari kekhawatiran. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu terus dihantui oleh kekhawatiran. Mungkin bukan cuma saya, kita semua mungkin sudah merasa tahu. Kenapa Bapak Ibu boleh lakukan survei? Kenapa nih kursi-kursi nggak pernah penuh? Padahal saya yakin orang Kristen di Taman Kirana Surya ini lebih daripada jumlah kursi-kursi. Amin. Amin. Ada satu kekhawatiran di dalam hubungan pribadi lepas pribadi. Oke, kita tidak menghakimi mereka yang sudah pergi, ya kan? Mau apa lagi kita bilang? Ya. Tapi kita yang masih di sini, jangan sampai seperti Euodia dan Sintike berselisih paham, timbul perpecahan, akhirnya terjadi kubu-kubuan. Ingat, di sorga nggak ada kubu-kubuan. Paulus katakan ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, semua itu sama. Ada golongan Kristus, itu semua sama. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Yang menyiram nggak bisa bilang enak banget lo ya, tinggal menuai, tidak. Bapak Ibu yang sekarang datang mungkin pernah disiram di tempat lain. Bapak Ibu mungkin saat ini sedang bertumbuh di sini atau sedang berbuah di sini. Ibu gembala yang menikmati buah daripada Bapak Ibu, itu berkatnya. Dan saya yakin banyak jemaat yang dulu juga ditanam di sini, disirami di sini, tetapi berbuah di tempat lain. Nggak usah lihat kanan kiri siapa orangnya dan nggak usah dicari-cari. Nanti WA saya aja japri siapa orangnya. Ada ya seperti itu. Apakah Bapak Ibu gembala di tempat ini harus merasa sedih? Aduh Tuhan enak banget. Itu gembala yang di sana udah tinggal menuai. Perpuluhan dia udah gede karena dia udah kaya. Nggak perlu seperti itu. Ya. Amin Bapak Ibu. Kan nggak semuanya kita dari sini dari awal sampai akhir kan? Ya ada yang sekarang baru datang sudah berbuah. Ya. Puji Tuhan ada yang bergabung. Saya lihat anak-anaknya sudah besar, udah apa namanya, udah kerja semua. Ya kasihan sih gembalanya yang dulu kan masih anak sekolah minggu ngajarin berdoa gitu kan. Sekarang yang mulai ibu gembala, iya kalau dituai. Oh maksudnya iya kalau dituai. Iya tuh kalau anak-anak muda nggak benar juga kan. Buah apa yang bisa dituai? Yang ada nambah masalah gitu kan. Ya makanya anak-anak muda tadi ada yang berkesaksian dia 19 tahun ya katanya mau rajin ibadah. Sebenarnya nggak terlalu penting sih rajin-rajin ibadah itu. Yang penting itu rajin-rajin kasih persembahan lah. Hah? Setuju nggak? Mulai takut. Iya ngasih persembahan lebih penting. Ya. Gak cuma persembahan materi. Roma 12 ayat 1 apa katanya? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati, itulah ibadahmu yang sejati gitu ya. Persembahan yang hidup itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita rajin memberikan persembahan ini bukan bicara duit aja ya. Jangan nanti bilang itu pengkhotbah kok ngomongnya duit-duit aja. Enggak, yang penting persembahan. Kalau kita memahami konsep persembahan, kita juga memberikan persembahan tubuh kita untuk datang ke gereja tanpa disuruh. Amin. Enggak ada pikiran-pikiran, wah gua mau arisan dulu, gua mau ke mall dulu, gua mau ngabisin gaji pertama gua dulu, gua mau ngabisin gaji gua dulu baru gua ke gereja. Itu kalau kita sadar bahwa hidup kita ini harus memberikan persembahan. Oke, waktu terus berjalan. Kalau saya membahas satu slide lagi sekitar 15 menit ini saya skip aja. Naik aja Mbak, lagi terus. Nah, Bapak Ibu, gimana sih kekhawatiran itu bekerja? Ini penting. Jadi kekhawatiran itu tadi kan sesuatu pikiran yang belum terjadi ya. Itu pekerjaan setan sebenarnya. Coba lihat Yohanes 10 ayat 9. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Besar lagi. Membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu hati-hati. Iblis itu selalu mengintai kita semua untuk mencuri kebahagiaan kita. Wih, Pak Wahyudi nih sekarang lagi diberkati. Aku intai ya supaya aku curi kebahagiaan.
Dia udah mulai merasa busuk nih mendengarkan khotbah, aku akan curi kenyamanannya duduk. Ini contoh ya. Padahal yang di sebelahnya juga begitu. Ini contoh ya. Jadi pencuri itu yang notabene si iblis itu datang untuk mencuri, membinasakan kita dari kebahagiaan. Tapi ada Tuhan yang katanya aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan dalam segala kelimpahan. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katanya gini. Ada roh ketakutan yang membayangi manusia itu, namun kita harus menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Bapak Ibu boleh baca tuh di 2 Timotius 1 ayat 17 ya. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu yang terkasih, ini ilustrasi yang sederhana. Ada nggak di antara Bapak Ibu ketika mau memberikan persembahan, saya nggak bicara persepuluhan aja ya, persembahan apapun itu, termasuk persepuluhan, masih khawatir akan kekurangan? Gak usah angkat tangan dan gak usah dijawab, nanti ketahuan dalam hati aja. Ada nggak yang khawatir? Aduh, kalau saya kasih gaji saya 4.600.000, berarti 460 harus saya kasih dulu buat persepuluhan. Sisa 4.200.000, cicilan motor udah 3 juta, sisa 1.500.000, mana cukup lah. Kalau demikian tuh Bapak Ibu sadari, ada roh ketakutan di dalam hidup kita. Ya, bulan lalu ya, saya pernah sampaikan ada 144 jenis roh di dalam Alkitab yang dicatat, dan tidak ada roh pelit, ya kan? Puji Tuhan ya. Jadi masalah persembahan bukan kaitannya dengan roh pelit, tapi roh kekhawatiran. Dan itu perlu dibasmi Bapak Ibu. Gimana caranya? Ada slide terakhir, ini beneran terakhir. Nah, ada 2 antivirus yang saya mau bagikan buat kita. 2 Korintus 3 ayat 17 katakan gini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang masih khawatir untuk memberikan persembahan, masih takut, itu ada roh ketakutan yang mengikat kita, yang mau mencuri keberanian kita, yang mau mencuri kebahagiaan kita, yang mau mencuri iman kita. Banyak memberi, banyak menuai. Sedikit memberi, sedikit menuai. Itu sudah teori alam kan? Nah, kenapa kita harus takut memberikan persembahan? Kenapa kita harus hitung-hitungan persembahan 2 kali, 3 kali? Dibikin lagi kotak yang keempat, pakai ancaman lagi ya. Kok ancaman? Oh iya, di Malaikat 3 ayat 10 kan ancaman juga nih ya. Hah? Manusia kadang kalau nggak diancam nggak begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya roh Allah, Bapak Ibu nggak takut dengan ancaman. Bapak Ibu akan memberikan dengan sukacita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Maka dibilang di dalam Matius itu roh itu penurun, tapi daging lemah. Roh Bapak Ibu udah suruh memasukkan amplop itu ke sini, tapi daging Bapak Ibu itu kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Makanya Bapak Ibu gak usah takut kalau kayak gitu. Ingat nih antivirusnya, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jangan pernah takut. Bapak Ibu masih terkungkung dengan pikiran takut kurang kalau memberi persepuluhan, itu kita masih dilingkupi oleh roh ketakutan. Lepaskan itu. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Tadi sudah diulang-ulang memang ini ya. Aktifkan iman percaya kita dan andalkan Tuhan sehingga kita tidak mengalami panas terik. Ya. Ini Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu saya baca ayat 8-nya karena ayat 7 tadi sudah saya ulang-ulang sebenarnya ya. Yang saya suka itu di ayat 8 salah satunya katanya gini Bapak Ibu.
ayat 8. Ia akan ditanam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu ingat waktu Abraham dan Lot berpisah. Ini saya ceritakan lagi nih. Saya kalau cerita kita harus lihat Alkitab secara komprehensif. Yang milih duluan siapa Bapak Ibu pasti masih ingat nih. Abraham apa Lot? Lot. Abraham bilang, Lot kalau kau ke timur aku ke barat, kalau kau ke utara aku ke selatan. Ya. Lot melihat, dia memilih Sodom dan karena seperti apa? Seperti taman surga, seperti taman Tuhan katanya Sodom dan Gomora itu. It's okay. Abraham itu komitmen. Ketika Sodom dan Gomora dipilih oleh Lot, dia pergi ke tanah yang tandus dan kering. Tapi Abraham selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini terjadi pada Abraham. Walaupun tanah yang didiami Abraham itu kering, dia hartanya berlimpah-limpah lebih daripada Lot. Dia tidak pernah merasakan panas terik. Daunnya selalu hijau. Karena dia mengandalkan Tuhan. Kita andalkan iman kita. Ini memang teori, tapi saya mau ini menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau takut memberi persembahan karena kekurangan, berarti engkau masih meragukan Tuhan. Engkau sombong. Kenapa sombong? Karena masih mengandalkan sisa uangmu kalau dikurangi persepuluh. Emang gak enak jadi Kristen itu kan. Sempat ada yang viral, oh kalau yang di sebelah sih masih enak, 2,5 ya. Kita 10%. Itu 10% baru 10%-nya. Sebulan ada 4 minggu. Iya. 4 minggu, 1 minggu berapa persembahannya? Nah, itu dalam hati aja ya. Saya coba membaca gerakan dari Bapak Ibu. Oh, ada yang 2.000 kali 3 kantong berarti 6.000. Ya ampun, ketahuan 2.000. 6.000 kali 4, 24.000. Itu kalau 2.000. Kalau 10.000, 120 sebulan. Jangan pernah khawatir. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Mau andalkan Tuhan? Mau khawatir? Oh enggak, amin, bagus. Takutnya udah pada tidur mau khawatir, amin. Ya. Firman Tuhan tidak dipanjangkan karena Bapak Ibu udah semakin khawatir. Jam berapa